Tiga pemain kembali dicoret oleh Coach Sintayong untuk timnas Indonesia yang akan menghadapi Piala AFF dalam beberapa hari lagi, guys. Kita lihat Vietnam sebut lawan terkuat di grup B adalah Filipina, bukan Indonesia. Ya, di balik itu, timnas Vietnam menganggap Filipina jauh lebih berbahaya ketimbang timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 ini. Ya, ini dia guys, starting line up timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk Piala AFF 2024. Kemarin melakukan friendly match dengan Bali United. Kita mulai dari baris belakang ya. Ada siapa sangka negara-negara di dunia berebut hak siar pertandingan Indonesia karena ingin mendengar lagu kebangsaan Indonesia. Kejadian ini membuat FIFA terheran-heran, terutama negara tetangga, karena lebih dari 99 negara ingin menyiarkan pertandingan timnas Indonesia di televisi negara masing-masing. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita langsung nonton berita terupdate timnas Indonesia yang nanti akan melawan Myanmar ya ketika di AFF Perdana. Langsung kita lihat videonya. Tiga pemain kembali dicoret oleh Coach Sintayong untuk timnas Indonesia yang akan menghadapi Piala AFF dalam beberapa hari lagi, guys. Tiga pemain itu adalah yang pertama ada kiper Ikram Al-Ghifari. Kita tahu Ikram adalah kiper timnas Under-20 kita ya guys, timnas U20. Pemain pertama yang dicoret adalah Ikram Al-Ghifari. Jadi otomatis ada tiga kiper yang dibawa, ada Cahya Supriyadi, Erlangga Setio, dan juga Dava Fasya. Ikram sendiri adalah kiper timnas U20, jadi mungkin itu menjadi alasan dibalik dicoretnya Ikram Al-Ghifari. Dua pemain berikutnya adalah Ananda Raihan dan juga Armando Oropa. Jujur gue penasaran banget ngeliat aksi seorang Armando Oropa, tapi mungkin belum masuk skema dari seorang Sintayong. Sementara Ananda Raihan kayaknya memang selalu nggak masuk skema dari seorang Sintayong. Sebelumnya sudah ada 4 pemain yang lebih dulu dicoret. Ini rata-rata kebanyakan alasannya adalah karena cedera. Ada Zaki Ashraf dari PSM, ada Arsa dari Madura, ada Made Tito dari Bali United, dan juga Alvan Suaib dari Persebaya. Siapa yang sebenarnya nggak sabar ngeliat aksi dari seorang Alvan Suaib dan juga Made Tito? Otomatis sekarang kita tinggal menunggu kabar dari Justin Hubner dan juga Ivar Jenner yang kabarnya sih waktu itu kemungkinan tidak dilepas ya dari klubnya masing-masing. Kalau misalkan memang Ivar Jenner dan juga Justin Hubner tidak diberikan izin oleh klubnya, tidak dilepas, berarti hanya ada satu pemain lagi yang dicoret. Kira-kira menurut kalian siapa yang akan dicoret dari skuad Piala AFF dan menjadi tim final untuk Piala AFF nanti? Coba kita komen, let's go! Breaking news guys, ada info terbaru nih. Berikut ya, perkiraan perolehan poin FIFA Timnas Indonesia menghadapi Myanmar di ajang Piala AFF 2024 pada tanggal 9 Desember 2024. Untuk Timnas Indonesia, apabila memenangkan pertandingan, Timnas Indonesia akan mendapatkan perolehan 1,80 poin FIFA. Dan apabila seri, Timnas Indonesia akan berkurang 0,70 poin FIFA. Dan apabila kalah, Timnas Indonesia akan berkurang 3,20 poin FIFA. Walaupun kecil-kecil, tetapi ini juga penting guys. Apabila menang ya dapat 1,80 poin FIFA. Kita harapkan, kita doakan Timnas Indonesia dapat memenangkan pertandingan menghadapi Myanmar di laga pembuka di Piala AFF 2024. Let's go Timnas Indonesia, bravo Timnas Indonesia. Di grup B di AFF. Vietnam sebut lawan terkuat di grup B adalah Filipina, bukan Indonesia. Ya, di balik itu, timnas Vietnam menganggap Filipina jauh lebih berbahaya ketimbang timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 ini. Ya, pasalnya, timnas Vietnam tersebut melihat kekuatan Filipina jauh lebih kuat sehingga sulit untuk diprediksi. Apalagi Filipina menurunkan timnas senior. Ya, berbeda dengan Indonesia, di mana Sintayong justru menurunkan tim kelompok umur. Alhasil timnas Vietnam pun menganggap Indonesia sebagai tim ecek-ecek. Seperti kita tahu, timnas Vietnam berada di grup B bersama Indonesia. Banyak yang memprediksi tim terkuat di grup B adalah Indonesia dan Vietnam. Namun, justru timnas Vietnam menyangkal pernyataan tersebut. Menurut timnas Vietnam, tim terkuat di grup B adalah Vietnam dan Filipina. Ya, hal itu menurut mereka karena Sintayong menurunkan tim U22 yang sangat minim berpengalaman. Bukan Indonesia, inilah lawan paling misterius Vietnam di fase grup Piala AFF. Dengan skuad yang beranggotakan pemain inti U22, tim Indonesia terbilang tak dikenal di Piala AFF 2024 dan sangat muda.
Namun, ada tim yang lebih sulit diprediksi di mata Vietnam, yakni Filipina, ujar Vietnam. Ya memang, banyak yang menganggap asuhan Sintayong hanya akan jadi pelengkap di AFF 2024 saja. Keputusan Sintayong menurunkan tim U22 juga banyak mengundang pro dan kontra, baik bagi pengamat di dalam negeri dan luar negeri. Banyak yang menyebut Sintayong terlalu meremehkan AFF kali ini. Ya namun, Sintayong menjelaskan dirinya hanya ingin melakukan regenerasi tim setelah Marcelino dan kawan-kawan. Namun meski begitu, Sintayong akan bekerja keras agar meraih hasil maksimal di turnamen AFF meski menurunkan tim U22. Ya ini dia guys, starting line up timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk Piala AFF 2024. Kemarin melakukan friendly match dengan Bali United. Kita mulai dari baris belakang ya. Ada Ferrari sebagai kapten, Dava Fasya, Ronaldo Kuate, Kadek Arel, Arkan Kakak, dan Doni Tri. Di barisan depan ada Pratama Arhan, Rivaldo Pakpahan, Robi Darwis, Raihan Hanan, dan Arkan Fikri. Kira-kira kalau starting line up-nya kayak gini, formasinya kayak gimana? Gue udah coba bikin prediksi formasi berdasarkan starting line up ini. Indonesia, ya berdasarkan starting line up tadi, gue nebak formasinya senior akan kayak gini nih guys. 3-5-2. Trio center back ada Ferrari di tengah, Kadek Arel di kanan, dan Doni Tri di kiri. Kemudian ada 5 gelandang. Nah, gue prediksi ada 2 gelandang bertahan karena di situ ada Rivaldo Pakpahan dan Arkan Fikri. Sedangkan Raihan Hanan menjadi gelandang serang. Lalu untuk wingernya ada Robi Darwis di kanan dan Pratama Arhan di kiri. Dan kali ini menggunakan 2 striker. Ronaldo Kuate di sebelah kiri dan Arkan Kakak di sebelah kanan. Mungkin banyak yang nanya kenapa Hoki Caraka nggak ada, Asnawi nggak ada. Pemain Liga 1 masih banyak yang bertanding kemarin. Sedangkan Asnawi dikabarkan akan bergabung tanggal 5. Jadi kemungkinan starting lineup ini akan berubah lagi. Tapi seenggaknya menurut gue ya, kira-kira mungkin 70 atau 80% starting lineup-nya akan kayak gini nih. Kalau menurut kalian cocok nggak pakai formasi kayak gini atau starting lineup kayak gini? Menurut kalian siapa yang cocok jadi kapten nih? Ferrari, Asnawi, atau Arhan? Komentarnya sikat. Rafael Struijk siap diturunkan saat hadapi Myanmar di ASEAN Cup 2024. Lagi dan lagi PSSI kembali memberikan kejutan. Dalam ajang ASEAN Cup 2024 nanti, timnas Indonesia dipastikan bakal diperkuat seorang Rafael Struijk. Awalnya tak diberi izin klubnya Brisbane Roar, namun setelah lobi-lobi anak buah Pak Erick Thohir, Brisbane Roar akhirnya mengizinkan. Itu pun Rafael Struijk diizinkan gabung timnas Indonesia saat Indonesia sudah lolos ke semifinal saja. Hal itu membuat Erick Thohir tak puas dan memilih turun tangan sendiri dengan menemui petinggi klub Rafael Struijk. Dan tanpa disangka setelah lobi-lobi dari Erick Thohir, Rafael Struijk dipastikan bakal gabung ke timnas Indonesia pada 8 Desember nanti. Itu artinya Rafael Struijk bisa diturunkan di laga perdana Indonesia menghadapi Myanmar pada 9 Desember nanti. Halo Sobat Garuda, apa kabar semuanya? Kali ini TIDN Update bakal kasih kalian 3 berita terbaru dan terupdate soal timnas Indonesia yang wajib banget kalian tahu hari ini. Berikut beritanya. Timnas Indonesia baru saja menuntaskan pemusatan latihan di Bali untuk Piala AFF 2024. Siapa saja pemain abroad yang akan bergabung? Dan seperti apa jadwal lengkap perjuangan Indonesia di turnamen ini? Semua informasinya ada di video ini, jadi jangan kemana-mana. Karena ini bukan berita biasa, ini berita yang bikin kalian bangga jadi fans sepak bola Indonesia. Ayo langsung aja kita mulai. Kita Garuda Teen Update. Dari Teen Update. Timnas Indonesia selesaikan pemusatan latihan di Bali untuk Piala AFF 2024. Timnas Indonesia telah menyelesaikan pemusatan latihan di Bali yang berlangsung dari 26 November hingga 5 Desember 2024. Latihan ini dipimpin oleh pelatih Sintayong sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2024. Fokus latihan mencakup peningkatan fisik, taktik, dan koordinasi tim, terutama transisi permainan saat menyerang dan bertahan. Indonesia tergabung di grup B bersama Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina. Pertandingan pertama dijadwalkan melawan tuan rumah Myanmar pada 9 Desember 2024. Pemusatan latihan ini juga menjadi ajang penyatuan tim dengan kehadiran beberapa pemain yang berkarier di luar negeri, seperti Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand.
Supporter lokal memberikan dukungan besar selama latihan di Bali, yang menjadi motivasi tambahan bagi para pemain timnas Indonesia. Setelah TC selesai, tim akan bertolak ke Myanmar untuk melanjutkan persiapan dan adaptasi cuaca serta kondisi lapangan. Semangat timnas Garuda! Persiapan sudah matang, saatnya membuktikan diri di lapangan. Raihlah kemenangan dan bawa kebanggaan untuk Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia mendukung kalian semua. Tetaplah berjuang dan jangan menyerah. Kita lihat berita keduanya, nah, itu tadi berita pertama yang bikin kita semakin bangga sama timnas Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke berita kedua yang nggak kalah seru. Kali ini tentang kepastian kehadiran pemain abroad untuk persiapan Piala AFF 2024. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia sepak bola Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas bersama. Kepastian pemain abroad untuk persiapan Piala AFF 2024. Supporter timnas Indonesia tengah menanti kepastian kehadiran para pemain yang berkarir di luar negeri untuk memperkuat timnas di Piala AFF 2024. Nama-nama seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Asnawi Mangkualam menjadi harapan besar. Kehadiran mereka dianggap penting karena membawa pengalaman bermain di kompetisi internasional yang bisa memperkuat kualitas permainan timnas Indonesia. Meskipun beberapa pemain seperti Pratama Arhan, Ronaldo Kuate, dan Marcelino Ferdinand telah memastikan diri bergabung, beberapa lainnya masih menunggu penyelesaian administrasi dengan klub masing-masing. Waktu persiapan yang terbatas menjadi tantangan, tetapi pelatih Shin Tae-yong optimistis para pemain ini akan cepat beradaptasi dan memberikan dampak signifikan. Pemain yang berkarir di luar negeri akan membawa pengalaman bermain di level kompetisi yang lebih tinggi yang sangat berharga bagi skuad Garuda. Justin Hubner memiliki kekuatan di lini belakang yang solid, sementara Ivar Jenner mampu mengontrol lini tengah dengan kecerdasan taktiknya. Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand diandalkan untuk kreativitas serangan, dan Pratama Arhan serta Asnawi Mangkualam akan menambah kedalaman di sayap dan lini pertahanan. Ronaldo Kuate dengan kecepatannya juga menjadi senjata andalan di lini depan. Tetap berjuang Garuda. Kalian adalah kebanggaan bangsa. Lawanlah segala tantangan dengan semangat pantang menyerah dan kebersamaan. Buktikan bahwa kalian mampu membawa kejayaan untuk Indonesia. Majulah dengan percaya diri karena seluruh rakyat mendukung dan mendoakan kalian. Garuda di dadaku, Indonesia juara. Amin ya robbal alamin. Jadwal lengkap timnas Indonesia. Jadwal lengkap timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 yang akan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember menjadi salah satu ajang sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Berikut jadwal lengkap pertandingan timnas Indonesia. Pertandingan pertama timnas Indonesia akan melawan Myanmar pada tanggal 9 Desember pukul 19.00 di Stadion Tubuna, Yangon, Myanmar. Pertandingan kedua Indonesia versus Laos tanggal 12 Desember pukul 19.00 di Stadion Manahan, Solo. Pertandingan ketiga Vietnam versus Indonesia tanggal 15 Desember 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Hanoi, Vietnam. Pertandingan keempat Indonesia akan melawan Filipina pada tanggal 21 Desember 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Indonesia akan berusaha meraih gelar juara pertama setelah sebelumnya 6 kali menjadi runner-up. Dengan skuad yang diisi pemain muda berbakat dan berpengalaman, harapan besar ada pada performa tim asuhan Shin Tae-yong. Pastikan untuk mendukung timnas Indonesia, semua pertandingan disiarkan langsung di RCTI. Untuk pertandingan kandang, Indonesia akan menggunakan Stadion Manahan, Solo karena Stadion GBK sedang dalam perawatan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat Sobat Garuda di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan berita terbaru seputar timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Berita-berita yang kita kumpulkan yang viral di TikTok ya. Oke teman-teman semuanya, nanti kita melihat timnas Indonesia melawan Myanmar ya di laga perdana Piala AFF 2024 ya. Ini disiarkan tayang di RCTI. Jadwal timnas Indonesia vs Myanmar di laga perdana Piala AFF 2024.
sesuai jadwal pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tayang siaran langsung ini ya di RCTI. Biasanya kalau kita live gini langsung diblokir teman-teman ya. Kita lihat nanti ya di RCTI. Jelang laga ini Sintayong bersama tim pasukan Merah Putih siap fight di ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF. Persiapan berupa latihan hingga laga uji coba melawan Bali United sudah dijalani. Ya, kemarin kita melihat ya mereka bermain di Bali ya. Pada laga uji coba skuad Garuda menang 2-1 atas Bali United. Laga terdekat di Piala AFF 2024 Indonesia akan menghadapi Myanmar. Timnas Myanmar akan menjadi lawan pertama skuad Garuda pada pagelaran Piala AFF 2024 grup dan dijadwalkan akan digelar di Stadion Suwuna Senin 9/12 pukul 17.30. Ini merupakan laga satu-satunya Timnas Indonesia yang digelar sore hari pada fase grup. Perjuangan Timnas Indonesia berlanjut di ajang Piala AFF atau ASEAN Cup 2024 yang merupakan agenda rutin negara di Asia Tenggara namun tidak masuk dalam agenda FIFA. Agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijalani Timnas Indonesia tahun ini tutup dengan kemenangan melawan Arab Saudi. Ini kemarin ya pas kualifikasi Piala Dunia. Nah, itu menjadi euforia yang sangat sungguh luar biasa. Timnas Indonesia menang 2-0 dalam laga ke-6 di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, golnya kan dicetak oleh Marcelino ya kemarin ya pada menit 32 dan 57 ketika melawan Arab Saudi. Membuat Indonesia meraih kemenangan perdana sekaligus melesatkan ke posisi ketiga klasemen. Kemenangan itu cukup berarti mengingat di dua laga terakhir Timnas Indonesia kalah. Nek kalah ya. Kalah dari Cina 2-1 dan kita dibantai, timnas kita dibantai 4-0 oleh Jepang. Waduh, ini kemarin yang nyanyi walaupun kalah dengan Jepang, kita itu tetap solid. Ditunggu nyanyi bareng-bareng, luar biasa. Hasil itu juga membuat Indonesia menjadi tim terbaik di ASEAN yang pernah mentas di round 3. Luar biasa teman-teman ya. Ya, ketika kita melihat kemarin-kemarin ya, berita yang viral-viral di TikTok itu ya, yang nyanyi Tanah Airku itu sangat luar biasa sampai orang-orang luar negeri itu memberikan respon ya. Koleksi 6 poin yang didapatkan Indonesia saat ini telah melewati rekor perolehan poin Vietnam yang mendapatkan 4 poin di kualifikasi Piala Dunia 2022 di round 3. Ini Timnas Indonesia memiliki jeda waktu yang cukup lama menata matchday ke-7 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan berikutnya adalah laga tandang melawan Australia yang digelar pada tanggal 20 Maret 2024 mendatang. Oke, kita tunggu ya. 20 Maret akan bertemu dengan Australia. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ini. Indonesia ketemu lagi dengan Bahrain. Karena ketika Indonesia bertemu di Bahrain, kita itu banyak sekali lah ya. Ya kita itu kecewa lah, sampai menitannya itu kan ditambah gitu ya. Sama-sama lah kita tahu ya. Nah, kita tunggu nanti ketika Bahrain main di GBK. Euforia lapangan, waduh luar biasa nanti teman-teman ya. Jangan-jangan ketika dia datang sudah ngeredek terlebih dahulu. Ingat ya, Indonesia dan Bahrain ya, di Stadion Gelora Bung Karno 25 Maret 2025. Sembari menunggu dua laga penting, Sintayong
kini memiliki agenda lain bersama Timnas Indonesia, yakni Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 yang digelar pada awal Desember mendatang menjadi tantangan tersendiri bagi Sintayong. Sejauh ini Timnas Indonesia belum pernah menjadi Piala AFF, maksudnya mungkin menjadi juara ya. Prestasi terbaik adalah menjadi runner up, yakni sebanyak 6 kali. Tentu ini bakal menjadi catatan sejarah bagi Sintayong andaikan mampu mengantarkan Timnas Indonesia menjadi juara di Piala AFF. Asalnya Sintayong memiliki skuad yang digunakan di turnamen level ASEAN ini adalah mayoritas pemain U22. Turnamen ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Oke teman-teman ya, nanti kita sama-sama melihat lah ya pemain dari Timnas Indonesia apakah kira-kira mampu ya menjadi juara di ASEAN Cup ini teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Itulah tadi beberapa video yang viral di TikTok dan kita bacakan ya berita nanti ya ketika kualifikasi Piala Dunia kita melawan Australia dan nanti kita akan melawan Bahrain ya. Yang kita tunggu-tunggu itu Bahrain ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.